warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sustriyamah dari MTSN 1 Kota Kediri sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melakukan pembelajaran guna uji kinerja pada tahun 2022. Berikut adalah surat keterangan lulus perkuliahan dari Universitas Negeri Makassar. Dan ini adalah formulir dari uji kinerja Universitas Negeri Makassar kategori 1 PPG dalam jabatan Pendidikan IPA tahun 2022. Saya akan melakukan pembelajaran guna video uji kinerja praktek pembelajaran pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 di kelas 8A MTSN 1 Kota Kediri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi yang sangat cerah ini dan sepertinya masih harum semua ya. Badannya masih harum karena masih pagi dan semoga masih semangat hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bapak Jaya. Alhamdulillah semangatnya masih luar biasa. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya agar barokah buat kita semua dan lancar pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa dulu, Nashwa. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa dan semoga nanti lebih lancar lagi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Sutri akan ngecek kesiapan kalian sebelum belajar ya. Saya lihat ada beberapa bangku yang kosong. Saya absen dulu. Abzar hadir Bu. Hadir. Ahmad Taki. Hadir. Aisyah Zahra. Aisyah Nur. Arthur Hafiz. Sakit ya. Nah, ada 3 yang tidak masuk karena sakit. Nah, kita akan awali dulu. Silahkan mengerjakan pretest yang linknya saya sudah share di grupnya. Silahkan diakses. Kelas. Yes, yes. Tes. Yes. Nah, kita sudah mencoba untuk melihat kemampuan awal kalian di tesnya. Sekarang Bu Sutri akan mengawalinya pembelajaran kita hari ini ya, tentang materi prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia ya. Nah, pada pertemuan yang kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi apa? Masih ingat? Tentang pesawat sederhana, yaitu jenis apa?
tuas atau pengukir. Nah, karena kita sudah mempelajarinya, kira-kira apa sih pesawat sederhana kemarin? Pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan pekerjaan manusia, alat apapun itu ya. Nah, masih ingat? Kemudian coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira yang terlintas apa itu? Gambar apa itu? Mengangkat barbel. Yang dilihat kegiatannya ya, bukan ototnya itu ya. Ya, ini kegiatannya mengangkat barbel. Dari kegiatan itu kira-kira barbel yang diangkat itu kira-kira dia ada keuntungan nggak mengangkatnya? Ada. Kalau misalkan ada, berarti ini termasuk aktivitas pesawat sederhana atau tidak? Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di sini. Kemudian setelah kita mengingat kembali yang kemarin, ya, materi yang kita bahas kali ini itu adalah lanjutan dari jenis pesawat sederhana kemarin. Jadi ada usaha, ada jenis pesawat sederhana. Apa saja kemarin? Ada 4. Katrol, bidang miring, roda terporos, dan terakhir luas. Dan dari beberapa yang sudah kita bahas, ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa akan kita bahas di sini. Khususnya sistem gerak manusia. Nah, tujuannya apa ya kita mempelajari materi ini? Kalian nanti diharapkan yang pertama bisa menyebutkan jenis pesawat sederhana yang mana yang bekerja pada sistem gerak manusia, ya. Yang kedua, kalian nanti bisa membedakan bagian-bagian mana yang merupakan bagian pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Yang ketiga, bagaimana kalian bisa menghitung tadi yang kalian bicarakan tuan mekanis ataupun kuasa yang bekerja pada sistem gerak manusia. Yang keempat, menganalisis prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Untuk keterampilannya, kita bisa merancang pemecahan masalahnya, menyajikan hasilnya, dan mempresentasikannya. Nanti karena presentasi seperti kemarin diskusi kelompok. Selain itu, kita masuk ke manfaat. Ya, manfaat kita mempelajari prinsip kerja pesawat sederhana ini adalah ada beberapa yang sudah diaplikasikan. Ini contoh tokohnya. Dia bisa menemukan gips ya. Siapa yang pernah digips? Atau yang belum, semoga jangan ya. Nah, ini ada yang namanya Al-Zahrawi. Dia bisa menemukan gips karena masalah tulang lah. Tulang ini sistem gerak manusia menggunakan prinsip ini. Lanjutnya ada yang namanya Al-Jazari. Ini bapak modern engineering. Engineering itu apa? Mesin. Permesinan ya. Nah, ini mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dia dikenal sebagai mesin robot. Ya, sekarang ini sudah banyak ya kalian ketahui. Penelitian yang terakhir ini diterapkan pada penelitian tangan bionik ya, pada bagi tunadaksa atau penyandang disabilitas. Jadi dimanfaatkan melalui prinsip pesawat sederhana ini. Itu manfaat yang bisa diperoleh. Kemudian ya, kita sudah mempelajari apa tujuannya, kemudian yang sudah kita ingatkan tadi, maka kita sepakati dulu. Ya, kita buat kesepakatan awal seperti kemarin. Kalian bawa HP, bawa laptop itu digunakan untuk pembelajaran, tidak digunakan untuk bermain game ataupun
membuka media sosial WA. Jangan dulu ya untuk belajar. Nah, karena kita nanti itu mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok, berarti kita nanti berkelompok ya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai pertemuan yang sebelumnya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Kelas. Nah, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan LKPD itu silakan ditulis, notulenya sudah ditunjuk, ditulis nama kelompoknya, kemudian apa instruksi yang pada LKPD itu dipelajari, ditulis dulu, jangan lupa nama kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, silakan dimulai kerjakan. Halaman berikutnya apa yang diinstruksikan di situ? Silakan dibuka link aksesnya. Kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya. Silakan didiskusikan dengan temannya, ya. Apa yang diinstruksikan oleh LKPD-nya? Oke, untuk penguatan orientasi masalah, silakan kalian akses share ya, yang sudah saya share filenya, game interaktif di media PowerPoint interaktifnya, silakan diakses. Kemudian yang mengerjakan satu orang satu, jangan bolak-balik, jadi biar semuanya kebagian ya. Satu orang satu kerjakannya. Silakan. Bikin lu. Oke, ada yang kesulitan tentang LKPD-nya, silahkan bertanya. Ya, jangan lupa setelah nanti selesai mengerjakannya, ada satu orang untuk perwakilan yang presentasi. Siapa yang nanti presentasi dipersiapkan, ya. Ya, 3 menit lagi selesaikan.
Les. Yes. Les. Nah, waktu untuk mengerjakan TKPD-nya sudah habis. Kalian sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Sekarang waktunya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Yang presentasi adalah, ya silakan, Nopal Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan setelah melihat video di atas, berlah dua pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. 1. Jenis pesawat sederhana apakah pada kegiatan gambar tersebut? 2. Sistem gerak pada gambar tersebut adalah. Analisisnya pertanyaan tersebut dan tuliskan jawabanmu di bawah ini. 1. Tugas pemimpin jenis pertama 2. Otot. Karena tidak tumbuh titik kuasa titik mempercepat jenis pesawat sederhana yang bekerja pada gambar tersebut. Gambar anak yang mutiara ini merupakan beban, ini tumpuan, dan ini kuasa. Termasuk jenis pesawat sederhana jenis pertama. Dan ini tanda panah merupakan kuasa, segitiga, tumpuan, dan beban. Ada persegi merah. Termasuk jenis pesawat sederhana jenis pertama. Ini juga sama, beban, dan ini kuasa, ini tumpu. Termasuk jenis pesawat sederhana jenis ketiga. Ini sama juga kuasa, ini beban, ini tumpu. Termasuk jenis pesawat jenis kedua. Perhatikanlah gambar berikut ini diskusikanlah dengan kelompokmu untuk menghitung besarnya gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. F kali 4 cm sama dengan tangan kali LB kuasa tambah beban kali LB. W sama dengan M kali G sama dengan 2,5 kali 10 sama dengan 25 Newton. F kali 4 cm sama dengan 25 Newton kali 16 cm ditambah 40 Newton kali 38 Newton. F sama dengan 400 tambah 1520 bagi 4. F sama dengan 1920 bagi 4. F sama dengan 480 Newton. Analisislah pemanfaatan pesawat sederhana pada kehidupan sehari-hari dalam kegiatan di bawah ini. Seorang anak sedang berpergian dengan membawa koper. Koper merupakan pesawat sederhana karena pegangan koper sebagai titik kuasa, isi koper sebagai titik beban, badan koper sebagai tumpuan. Gambarnya seperti berikut. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Yang presentasi Arya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk mempresentasikan rekan kami. Problem statement. Pertanyaan pertama, dari dua gambar tersebut apakah termasuk pesawat sederhana dan termasuk pesawat sederhana jenis apa? Pertanyaan kedua, sebutkan bagian-bagian tuas pengungkit pada dua gambar tersebut dan termasuk tuas pengungkit nomor berapa? Gambar tersebut termasuk pesawat nomor dua gambar tersebut termasuk pesawat sederhana jenis tuas pengungkit. Bagian tuas pengungkit pada dua gambar tersebut adalah kuasa, titik tumpu, kuasa, dan juga beban, dan termasuk tuas pengungkit nomor 3. Investigation.
Nomor 1 ini beban, kuasa, tumpu. Jenis pesawat sederhananya termasuk pengungkit jenis nomor 3. Yang kedua, kuasa, beban, tumpu. Jenis pesawat sederhananya termasuk pengungkit jenis 1. Selanjutnya nomor 3, beban, tumpu, dan kuasa. Jenis pesawat sederhana termasuk pengungkit nomor 3, kuasa, beban, dan titik tumpu. Jenis pesawat sederhana termasuk pengungkit nomor 2. Calculation. Dari perhitungan ini didapatkan hasil, yaitu kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban pada lengan tersebut adalah 480 Newton. Selanjutnya, analyze. Anak ini termasuk membahas sebuah koper yang termasuk pesawat sederhana. Untuk mempermudah membawa barang bawaannya, koper termasuk pesawat sederhana nomor 2 yang dikarenakan beban berada di antara titik tumpu. Terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 3. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjut kelompok 4. Ya, bisa. Kita lanjut ke kelompok 5. Siapa yang presentasi? Silakan. Yasmin. Waalaikumsalam. Ya. Untuk kelompok yang terakhir, silakan. Kelompok 6 presentasi. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Terima kasih atas presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, kalian sudah mendengarkan ya bagaimana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi teman kalian tadi. Siapa? Angkat tangan. Oh, oke, Nesya. Untuk kelompok 5 mau bertanya ke kelompok 6. Silakan berdiri dulu. Pertanyaannya apa, Nesya? Menurut pendapat Anda, apa perbedaan tuas jenis 1, 2, dan 3? Menurut kelompok 6, apa perbedaan tuas jenis 1, 2, 3 ya? Membedakan tuas jenis 1 boleh 3 itu langsung titik tumpu. Oke, bagaimana Nesya? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi angkat tangan? Ya, bertanya. Oh iya, silakan. Kaki. Nah, Tolong jelaskan dengan rinci bagaimana penerapan tuas atau pengungkit pada sistem gerak manusia. oke, yang menjawab kelompok 2. Oh ya, Fis, silakan. Saya mau menjawab dari kelompok 1. Ya. Menurut pendapat kami, kalau melihat letak titik kuasa, tumpu, dan bebannya, bisa diketahui dengan jelas jenis tuas yang digunakan pada kegiatan tersebut. Oke, gimana tadi? Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 2. Ada lagi? Oke, nggak ada. Nah, dari beberapa tanggapan, ya, dari beberapa tanggapan pertanyaan yang diajukan teman kalian, itu sudah betul ya bagaimana prinsip kerja dari alat atau aktivitas pada LKPD itu ditujukan oleh bagiannya letak titik tumpu, titik kuasa, dan titik bebannya. Karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ada yang bertanya lagi, nggak ada? Ya. Sekarang Bu Sustri yang mau bertanya, ya. Bu Sustri mau bertanya nih.
Tadi kalian di LKPD kan melihat anak yang sedang menarik koper. Siapa yang bisa menjelaskan prinsip kerja yang bekerja pada aktivitas seorang anak yang menarik koper? Silahkan angkat tangan. Siapa? Oh, belakang. Kelompok 4. Menurut pendapat saya dari Ya. pengalaman kami bisa dilihat di sini letak titik kuasa pada pegangannya, letak titik tumpu pada bawah koper, letak titik beban pada tengah koper. Oh ya, berarti dilihat dari apanya? Dilihat dari ya titik pada bagian aktivitas menarik koper. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini silakan kalian lihat materi di depan. Akan saya tambahkan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, yang sudah kalian kerjakan tadi, saat mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat, pada prinsipnya merupakan sistem pengungkit. Jadi jenis yang keempat yang sudah kita bahas kemarin. Perhatikan gambarnya itu di situ. Titik bebannya ada pada tangan yang saat mengangkat beban, kemudian titik kuasa itu pada lengan, dan titik tumpu ada pada siku. Itu bisa terlihat dengan jelas ya. Nah, yang sudah kalian analisis tadi, itu ada beberapa kegiatan. Di contohnya yang atas sendiri, saat kalian menengadahkan kepala, itu titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban, maka disebut itu merupakan pengungkit jenis ke-1. Pada saat mengangkat raket, itu termasuk jenis ke-3. Pada saat kalian jinjit kakinya, karena tumpunya itu pada jari kaki, kemudian bebannya di tengah, merupakan pengungkit jenis 2. Nah, kalian itu bisa menganalisis dari LKPD-nya masing-masing. Tadi presentasinya sudah mayoritas sudah betul, ya. Dari orientasi masalah awal, pada tadi kalian mengangkat barbel yang di awal tadi, itu bisa kalian lihat. Barbel itu adalah bebannya, kemudian ada otot bicep dan tricep di situ ya, itu merupakan ada tumpunya, kemudian kuasanya, ada lengan kuasa dan lengan beban. Di situ bisa kalian lihat gaya yang bekerja pada aktivitas tersebut. Ya, untuk simulasinya tadi sudah banyak yang coba. Nah, berikut yang sudah kalian kerjakan, alhamdulillah sudah bagus semuanya. LKPD-nya ada beberapa tadi yang perlu Bu Sustri koreksi tadi dari tambahan materi yang sudah saya berikan. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya semula, kemudian LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Kelas. Ya, sekarang sudah kembali Mas Anteng ya di kursinya masing-masing. Silahkan kalian mengerjakan post test yang linknya sudah saya share di grup kelas. Silahkan diakses, kemudian dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit cukup ya. Silakan.
Oke, kelas. Yes, yes. Kelas. Yes. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kita kali ini berlangsung dengan lancar ya. Semuanya bekerja sama dengan baik. Sebelum kita akhiri, Bu Sustri ingin mendengar ya, apa yang sudah kita kerjakan hari ini, apakah kesimpulannya? Ya. Ada yang mau mengungkapkan kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini? Silakan katakan. Oke, ya silakan. Kesimpulannya? Pada kegiatan kali ini kami dapat mengetahui bahwa pesawat sederhana yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat bagaimana tujuan dari tempo, pengasah dan beban yang bekerja pada aktivitas sederhana. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah diambil. Ya, jadi betul ya, apa yang menjadi prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia bisa kita lihat dari bagian apa? Titik tumpu, beban, dan kuasanya. Jadi kita harus bersyukur ya, alhamdulillah kita punya sistem gerak yang normal dan kita bisa menggunakan, memanfaatkannya dengan baik ya. Kemudian dari keseluruhan kegiatan pembelajaran kita hari ini, pastikan ada beberapa yang masih kurang. Mungkin ada yang mau mengungkapkan apakah masukan saran untuk pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oh iya, silahkan ya masukannya. Saya yakin bahwa belajar sambil bermain game ini sangat asik untuk saya, dan untuk waktu gamenya kurang, jadi waktu gamenya kurang, dan untuk soal-soal tesnya itu juga jangan terlalu sulit. Oh gitu, oke. Terima kasih atas masukannya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya waktunya saya tambah. Tapi untuk soalnya itu memang sesuai dengan materinya ya. Sulit atau tidaknya tergantung pemahaman kalian masing-masing. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa. Tadi kelompoknya semuanya sudah mengungkapkan presentasi dengan baik, terlebih dari beberapa kelompok, dari kelompok 2, kelompok 3 itu sudah mempresentasikan dengan baik ya. Yang lainnya juga ditingkatkan ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi yang ada di buku K untuk kita pelajari selanjutnya. Saya akhiri, sebelum kita akhiri di sini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.